Saya boleh duduk, Bu? Boleh. Saya duduk ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaifil Mazana. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Padang. Di sini saya perawat yang akan merawat Ibu dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya, Bu? Nadia Obila. Nadia Obila. Ibu Nadia Obila senangnya dipanggil apa? Nadia. Oh baik ya, Ibu Nadia. Sebelumnya, bagaimana keadaan Ibu Nadia pada pagi hari ini? Baik, Pak. Oh, alhamdulillah, baik ya. Kalau boleh saya tahu, apakah tidur Ibu Nadia nyenyak? Tidak, Pak. Seperti ada yang mengganggu, Pak, di telinga saya. Tidak ada suara yang mengganggu di telinga Ibu. Baiklah, Ibu Nadia. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang sebentar mengenai suara yang mengganggu di telinga Ibu Nadia, dengan tujuannya untuk mengurangi gangguan yang Ibu dengar ya, Bu. Untuk waktunya Ibu mau berapa lama, Bu? Bagaimana kalau 15 menit, Bu? Iya, Pak. Baik ya, Bu, 15 menit ya, Bu. Kalau untuk tempatnya, Ibu maunya kita berbincang di mana, Bu? Sini saja, Pak. Di sini saja ya, Bu. Baik, Bu, berarti sekarang kita akan berbincang selama 15 menit di sini ya, Bu. Iya, Nah, tadi Ibu bilang kalau Ibu mendengar suara-suara yang mengganggu di telinga Ibu. Saya ingin bertanya sama Ibu, apakah Ibu mendengar suara tersebut tanpa ada wujudnya, Bu? Iya, Pak. Iya, tanpa ada wujudnya ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, seperti apa suara yang Ibu dengar tersebut, Bu? Seperti ada suara marah-marah, Pak. Suara marah-marah kepada Ibu ya, Bu. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu, kapan suara itu biasanya muncul, Bu? Ketika saya tidur Ketika tidur, dan ketika saya lagi sendirian, Pak. ketika Ibu tidur, dan ketika Ibu merasa sendirian. Nah, baik ya, Bu. Kira-kira dalam sehari itu, suaranya itu muncul berapa kali, Bu? 2-3 kali, Pak. 2-3 kali ya, Bu. Kalau begitu, saya ingin tanya, apa yang Ibu rasakan saat suara itu muncul ya, Bu? Takut. Ibu merasa takut. Kalau begitu, bagaimana respon yang Ibu berikan? Misalnya saat suara itu muncul, gimana respon yang Ibu berikan? Saya memeluk diri saya dan sambil menutup telinga, dan terkadang saya memukul kepala saya, Pak. Oh, baiklah, Bu. Jadi begitu ya, Bu. Bagaimana kalau sekarang kita belajar untuk mencegah suara itu muncul, Bu? Sebelumnya saya ingin tanya sama Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah belajar tentang cara mengontrol suara-suara tersebut, Bu? Belum, Pak. Belum ya, Bu. Nah, untuk itu sekarang kita akan belajar bersama-sama ya, Bu. Jadi, untuk mengontrol suara-suara tersebut ada 4 cara yang dapat kita lakukan ya, Bu. Yang pertama itu ada namanya menghardik. Menghardik itu dengan Ibu menghardik suara tersebut. Yang kedua dengan cara Ibu meminum obat secara teratur. Yang ketiga dengan latihan Ibu bercakap-cakap supaya Ibu tidak merasa sendiri. Dan yang keempat dengan melakukan latihan aktivitas terjadwal ya, Bu. Nah, Ya, Pak. kan untuk sekarang ini kita baru latihan yang pertama, Bu. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada latihan yang pertama, yaitu latihan yang menghardik tadi ya, Bu. Ya, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama gimana cara menghardik halusinasi tersebut ya, Bu. Jadi caranya itu, Bu, ketika suara itu muncul, ketika Ibu mendengar suara itu muncul, Ibu bisa meletakkan kedua telapak tangan Ibu ini di telinga Ibu. Seperti ini ya, Bu. Dan Ibu bilang, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Ibu mengatakan itu benar-benar tulus dari hati Ibu, kalau Ibu ingin sembuh. Baik, Bu, sekarang akan saya contohkan ya, Bu.
Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Ibu bisa melakukannya sampai ibu merasa lebih tenang ya Bu. Nah, sekarang kan saya sudah selesai mencontohkan latihan menghardik tadi kepada ibu. Sekarang giliran ibu untuk mencoba latihan menghardik tadi Bu. Apakah ibu bisa Bu? Insya Allah bisa Pak. Baik ya Bu, saya nanti ini ya Bu. Silakan Bu. Pergi, kau suara palsu jangan ganggu saya. Pergi, kau suara palsu jangan ganggu saya. Bisa lagi bilang sekali lagi Bu. Betul-betul dari hati Bu, bilangnya Bu. Pergi, kau suara palsu jangan ganggu saya. Pergi, kau suara palsu jangan ganggu saya. Wah, bagus ya Bu. Ibu sudah sangat baik dalam melakukannya ya Bu. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan yang tadi Bu? Sedikit tenang Pak. Ibu merasa sedikit lebih tenang. Baik ya Bu, baguslah kalau begitu. Berarti latihan kita tadi memiliki dampak atau efek kepada Ibu ya Bu. Nah, selanjutnya saya ingin meminta Ibu untuk mengulang latihan yang kita coba tadi. Tadi kita latihannya apa namanya Bu? Menghardik. Latihan menghardik. Nah, latihan menghardik itu bagaimana caranya tadi Bu? Pergi, kau suara palsu jangan ganggu saya. Baik ya Bu. Jadi latihan menghardik itu kita menempelkan kedua tangan kita di bagian telinga. Lalu kita berkata, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya, dengan serius ya Bu. Nah, apakah Ibu paham mengenai penjelasan yang saya berikan Bu? Paham Pak. Nah, kalau begitu kan kita sudah melakukan latihan menghardik tadi kan Bu. Nah, Ibu mau nggak kalau latihan menghardik ini kita masukkan ke jadwal harian Ibu? Mau Pak. Ibu mau ya Bu. Ibu maunya berapa kali kita latihannya Bu? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu. Biasanya Ibu jam berapa yang sering muncul suara-suara itu Bu? Jam 11 siang sama jam 8 malam. Sebelum tidur. Ya sebelum tidur. Berarti jadi Ibu bisa melakukan latihan pada kedua jam tersebut, pada jam 11 siang dan pada pukul 8 sebelum tidur. Nah, jadi di sini Ibu boleh lihat di sini ada jadwal latihan harian Ibu ya Bu. Nah, kalau Ibu melakukan latihan menghardik itu dengan sendiri tanpa bantuan perawat, tanpa diingatkan oleh siapapun, Ibu bisa memberi tanda M ya Bu. Nah, jika Ibu melakukan latihan tetapi jangan diingatkan atau dibantu oleh teman, perawat atau keluarga, Ibu bisa memberi tanda huruf G. Dan jika Ibu tidak melakukan latihan tersebut sama sekali, Ibu bisa memberi tanda huruf T ya Bu. Nah, apakah Ibu paham mengenai penjelasan saya Bu mengenai pengisian jadwal harian ini? Paham Pak. Baik ya Bu, Ibu paham. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, selanjutnya Bu, karena sekarang kan kita sudah selesai melakukan latihan yang pertama. Jadi besok kita akan masuk kepada latihan yang kedua Bu, yaitu dengan cara Ibu mengontrol minum obat secara teratur. Nah, Ibu besok kita latihannya, Ibu maunya kita latihannya jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya Bu. Ibu maunya kita latihan jam 8 pagi. Kalau untuk tempatnya Ibu mau di mana Bu? Sini aja Pak. Di sini saja ya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu kita akan bertemu kembali besok pukul 8 pagi di sini untuk kita masuk ke dalam latihan yang kedua untuk mengatasi suara-suara yang Ibu dengar. Kalau begitu sekarang saya pamit undur diri dulu ya Bu. Jika Ibu memerlukan bantuan atau bantuan saya, Ibu bisa memanggil saya di pos perawat atau dengan memencet bel ya Bu. Nah, kalau itu saya permisi dulu ya Bu. Selamat beristirahat Bu, cepat sembuh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Apakah suara-suaranya masih muncul, Pak? Masih muncul ya, Pak? Apakah Bapak sudah pakai cara yang kemarin kita latih, Pak? Dengan cara menghardik? Baiklah, Pak. Misalnya Bapak mengulangnya kembali, Pak. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Wah, hebat Bapak ya, Pak. Senang sekali, Pak. Boleh saya lihat jadwalnya, Pak? Wah, bagus sekali ya, Pak. Urusnya M semua. Itu berarti bahwa Bapak melakukannya dengan mandiri. Ini, Pak. Baik, Pak. Sesuai janji kita kemarin, saya akan latih cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi Bapak dengan cara minum obat secara teratur. Bapak maunya berapa lama, Pak? 10 menit, Pak. Baik. Baiklah, Pak. Apakah Bapak merasakan perbedaan setelah minum obat, Pak? Atau apakah Bapak suara-suaranya berkurang setelah minum obat, Pak? Sedikit berkurang. Oh, sedikit berkurang ya, Pak. Baiklah, Pak. Minum obat ini sangat penting loh, Pak, supaya suara-suara yang Bapak dengarkan yang mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Sebelumnya ada berapa obat yang Bapak minum, Pak? Ada 3. Oh, ada 3 ya, Pak. Bisa Kak Bapak sebutkan apa-apa aja warnanya, Pak? Ada oranye, ada pink, ada putih. Wah, benar sekali ya, Pak. Apakah Bapak tahu fungsi obat tersebut, Pak? Oh, baiklah, Pak. Sekarang saya jelaskan ya, Pak. Yang warna oranye obatnya bernama CPZ. Saya ulang lagi ya, Pak. Yang warna oranye namanya obat CPZ. Cara minumnya 3 kali sehari dalam waktu jam 7 pagi sama jam 1 siang dan jam 8 malam nanti. Fungsinya untuk menghilangkan suara-suara yang Bapak dengarkan. Yang kedua, obat ini warna putih namanya THP. Cara minumnya sama dengan CPZ tadi, 3 kali sehari ya, Pak. Gunanya untuk untuk rileks, Pak. Dan yang terakhir, obat yang berwarna merah ini ya, Pak, namanya HP. Cara minumnya sama dengan CPZ tadi ya, Pak, 3 kali sehari. Fungsinya untuk membuat pikiran Bapak dia tenang. Baiklah, Pak, apakah Bapak mengerti dengan penjelasan saya, Pak? Baiklah, Pak. Kalau saya boleh tahu, Bapak masih ingat nggak apa saja obat dan fungsi yang tadi saya sampaikan tadi? Jadi saya itu punya 3 obat. Yang pertama itu ada warna oranye namanya CPZ, minum 3 kali sehari. Yang kedua itu ada namanya THP yang warna putih, itu minum 3 kali sehari. Yang warna pink itu namanya HP, itu minum 3 kali sehari juga. Saya juga harus banyak minum air putih. Wah, bagus ya, Pak. Yang Bapak sebutkan tadi benar. Baiklah, Pak, kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh diberhentikan ya, Pak. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obatnya suara-suara akan muncul lagi dan sangat sulit untuk mengembalikan keadaan semula. Bapak juga harus teliti saat menggunakan obat ini. Pastikan obatnya benar adanya, harus memastikan bahwa dan baca nama kemasannya. Pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya. Dan Bapak juga harus diperhatikan berapa jumlah obat yang harus Bapak minum. Apakah Bapak paham dengan penjelasan saya? Baiklah, Pak, saya masukkan ke jadwal hari Bapak ya. Ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, cara pengisian lembar latihan Bapak kemarin, Mengerti, Bu. bolehkah Bapak jelaskan lagi, Pak? Jadi kalau saya melakukan kegiatan itu sendiri,
Baik ya Bu, selamat pagi sebelumnya Bu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Masih Pak, dengan bapak saya itu kan Pak? Wah, bagus sekali ya Bu. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Apakah Ibu masih mendengar suara-suaranya muncul Bu? Sudah sedikit berkurang Pak. Wah, Alhamdulillah ya Bu, sudah sedikit berkurang. Baik ya Bu, sesuai dengan janji kita, kalau boleh saya tahu, Ibu masih ingat nggak apa saja latihan yang kita lakukan untuk mengontrol halusinasi ini Bu? Masih Pak. Apa aja caranya tuh Bu? Menghardik dan cara minum obat secara teratur Pak. Wah, bagus sekali ya Bu, benar sekali. Kita sudah melakukan dua buah latihan untuk mengontrol halusinasi. Yang pertama itu ada menghardik, dan yang kedua ada dengan cara minum obat yang secara teratur. Nah, sekarang apakah boleh saya melihat jadwal harian Ibu Bu? Boleh Pak. Nah, saya lihat sebentar ya Bu. Yang semua ya Bu, berarti Ibu melakukan latihan ini secara mandiri dan Ibu berkeinginan untuk segera sembuh ya Bu. Bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan masuk kepada latihan yang ketiga ya Bu, yaitu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya agar ketika Ibu mulai mendengar suara-suara aneh, Ibu bisa mengontrol halusinasi tersebut dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu paham dengan yang saya sampaikan barusan Bu? Paham Pak. Nah, kalau begitu, Ibu mau kita melakukan latihannya berapa lama ya Bu? Gimana kalau 10 menit Bu? Iya Pak. Baik ya Bu, 10 menit. Kalau untuk tempatnya Ibu mau kita latihannya di mana Bu? Di sini aja Pak. Di sini aja. Berarti kita akan latihan selama 10 menit di sini ya Bu. Nah, kalau begitu, jadi cara yang ketiga ini untuk mencegah atau mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain ya Bu. Jadi apabila Ibu sudah mulai merasa suara-suara aneh itu akan muncul, Ibu bisa meminta teman atau perawat untuk diajak mengobrol. Nah, kalau begitu, gimana kalau sekarang kita cobakan dulu gimana cara bercakap-cakap dengan orang lain ya Bu. Nah, sekarang kita cobakan ya Bu. Yang pertama, akan saya contohkan dulu yang pertama ya Bu. Nah, permisi Bu, nama saya Syaifil Mazana. Hobi saya mendengarkan musik, saya berasal dari Padang. Saya mulai mendengar suara-suara aneh Ibu. Apakah boleh saya mengobrol dengan Ibu? Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya Bu? Terus Ibu juga bisa menanyakan hobi dan asal daerahnya. Jadi begitu ya Bu untuk latihan ketiga ini. Nah, gimana kalau sekarang kita coba dulu Bu? Apakah Ibu paham mengenai penjelasan saya sebelumnya? Paham Pak. Nah, kalau begitu bisa kita mulai ya Bu. Bisa Pak. Nah, sekarang kita cobakan ya Bu. Nah, permisi Bu, perkenalkan nama saya Syaifil Mazana, asal saya dari Padang. Jadi saya mendengarkan musik. Saya mulai mendengar suara-suara aneh nih Bu. Kalau boleh, apakah saya boleh mengobrol dengan Ibu? Boleh Pak. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya Bu? Nadia Pak. Nadia. Asal Ibu dari mana Bu? Padang Pak. Padang. Hobi Ibu? Bermain Pak. Bermain. Nah, seperti itu caranya ya Bu untuk yang ketiga ini. Nah, sekarang giliran Ibu untuk mencobakannya ya Bu. Ya Bu. Permisi Silakan, Bu. Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Udila. Ya. Hobi saya bermain. Bolehkah saya ngobrol dengan Ibu? Bapak, Boleh. soalnya saya mendengarkan suara-suara aneh. Boleh. Kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Saifil. Bapak tinggal di mana Pak? Tinggal di Uli. Hobi Bapak apa Pak? Mendengar musik. Nah, seperti itu ya Bu. Bagus sekali ya Bu. Ibu sangat cepat mengerti mengenai yang saya latihan kita hari ini ya Bu. Nah, kalau begitu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mulai melakukan latihan tadi Bu? Agak tenang Pak. Agak tenang. Baguslah kalau begitu ya Bu.
Nah, sekarang saya mintanya sama Ibu, latihan kita sudah ada berapa macam, Bu? 3. Ada 3. Yang pertama apa, Bu? Menghardik, Yang kedua, cara berobat teratur, dan bercakap-cakap. bercakap dengan orang lain. Nah, kalau bercakap-cakap tadi, Ibu masih ingat nggak caranya gimana? Masih Pak. Caranya permisi Pak, perkenalkan nama saya Nadia Bila. Hobi saya bermain. Bolehkah saya ngobrol dengan Bapak? Soalnya saya sudah mendengar suara-suara aneh. Kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa Pak? Hobi Bapak apa Pak? Bagus sekali ya, Bu. Jadi benar sekali yang Ibu sampaikan tadi, yaitu dengan cara menyebutkan nama kita, asal kita, hobi kita, dan menanya lawan bicara kita siapa namanya, apa hobinya, dan dari mana asalnya. Nah, kalau untuk latihan bercakap-cakap ini, apakah Ibu mau kita masukkan ke jadwal latihan harian Ibu? Boleh Pak. Boleh. Kalau boleh saya tahu, Ibu maunya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Bagus ya, Bu. Berarti 2 kali ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu masih ingat gimana cara mengisi lembar harian ini, Bu? Masih Pak. Masih ingat. Bisa Ibu ulang kembali gimana caranya, Bu? Bisa Pak. Kalau saya memecahkan sendiri diberi tanda M. Kalau dibantu sama orang lain atau teman diberi tanda B. Kalau saya tidak melakukan sama sekali diberi tanda T. Wah, bagus sekali ya, Bu. Benar sekali. Jadi kalau Ibu melakukannya sendiri diberi tanda M, jika Ibu dibantu atau diingatkan diberi tanda B, dan jika Ibu tidak melakukan latihannya sama sekali diberi tanda T. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk latihan yang ketiga ya, Bu. Nah, untuk besok kita akan masuk kepada latihan yang terakhir ya, Bu, yaitu dengan cara latihan aktivitas terjadwal. Ini merupakan latihan terakhir dari rangkaian kegiatan kita ya, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu maunya besok kita latihannya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Kalau untuk tempatnya Ibu maunya kita latihan di mana, Bu? Di sini aja Pak. Di sini aja. Berarti besok kita akan bertemu di sini jam 10 ya, Bu. Kalau begitu, Ibu bisa mengingat-ingat kembali 3 latihan yang sudah kita pelajari bersama. Dan jika suara-suara itu muncul, Ibu bisa mempraktekkan 3 latihan yang telah kita pelajari ya, Bu. Apakah Ibu paham, Bu? Paham Pak. Nah, kalau begitu saya izin permisi dulu ya, Bu. Istirahat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Salam, Bu. Bapak boleh saya duduk Pak? Boleh, Bu. Bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak? Cukup baik, Bu. Bapak masih ingat dengan saya? Masih dengan Ibu Nadia. Bagus ya Pak. Apakah suara-suara yang masih sering muncul Pak? Masih, tapi sudah berkurang, Bu. Alhamdulillah masih berkurang ya Pak. Bu. Apakah Bapak sudah melakukan 3 cara yang telah kita lakukan sebelumnya Pak? Sudah. Baik Pak. Boleh saya lihat kertas jadwalnya Pak? Ini, Bu. Wow, urutnya M semua ya Pak. Berarti Bapak melakukannya dengan cara mandiri. Kalau begitu, sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita akan melakukan latihan yang keempat, yaitu aktivitas jadwal. Kita akan latihannya di mana Pak? Di sini aja, Di Bu. sini aja Pak. Untuk waktunya Bapak mau kita latihannya berapa Pak? Kalau 15 menit aja, Bu. 15 menit aja ya Pak. Nah Pak, biasanya apa saja kegiatan yang Bapak lakukan? Misalnya kalau Bapak pagi ngapain aja Pak? Kalau pagi biasanya saya bangun tidur, setelah itu saya membersihkan tempat tidur. Saya biasanya juga mandi di pagi hari. Terus minum obat. Oh, minum obat ya Pak. Kalau siang sampai malam Bapak biasanya ngapain aja Pak? Biasanya saya makan siang, terus minum obat, main, mencuci piring, mengobrol, mandi, makan malam, dan tidur. Wah, banyak sekali kegiatan Bapak ya Pak. Gimana kalau kita latih salah satu kegiatan hari ini? Apakah Bapak mau? Mau, Bu. Berhubungan kita berada di ruang kamar Bapak, apa yang dapat kita lakukan di ruang Bapak tersebut Pak?
menyapu. Baiklah Pak, sebelum kita melakukan kegiatan menyapu, apakah Bapak tahu apa-apa saja alatnya Pak? Ada sapu, ada sekop, ada tempat sampah. Dengan caranya Bapak tahu Pak? Biasanya sapu dari ujung ruangan sampai ke dekat itu, lalu ditampung dengan sekop, lalu setelah ditampung dimasukkan ke dalam tempat sampah. Bagus ya Pak. Bapak sudah tahu cara menyapu dan alat-alat menyapu. Sekarang kita akan melakukan latihan menyapu Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baiklah Pak, mari sini Pak, saya contohkan cara menyapu Pak. Ya Bu. Saya ya Pak, mari kita sapu dari ujung sampai ke depan pintu. Lalu kita sapu dengan sekop. Lalu kita masukkan ke tempat sampah. Sekarang Bapak Baik, lalu sekarang dulu saja ya Bu. Baiklah Pak, sekarang kita kembali ke meja ya Pak. Bagus sekali ya Pak, Bapak bisa melakukannya. Kegiatan ini dapat Bapak lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul. Untuk kegiatan ini akan kita latih agar dari pagi sampai malam Bapak ada kegiatan untuk mencegah suara itu muncul. Ya, terima kasih ya Bu. Baiklah Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita latih secara kompak Pak? Senang Bu. Bagus sekali ya Pak. Kalau begitu, coba Bapak sebutkan cara-cara yang telah kita latih untuk mencegah suara-suara tersebut muncul. Yang pertama itu ada menghargai suara tersebut, yang kedua dengan membuat secara teratur, yang ketiga dengan latihan bercakap-cakap, yang keempat dengan cara latihan aktivitas terjadwal. Wah, bagus sekali ya Pak. Mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Bapak ya. Ya Bu. Nah Pak, agar hasilnya bagus, Bapak lakukan sesuai jadwal ya Pak. Untuk selanjutnya kita akan latih lagi. Bapak maunya besok kita latihan apa ya Pak? Bersihkan tempat tidur. Oh, membersihkan tempat tidur. Berarti kita nanti latihan tempat tidur. Usahakan tempat tidur Bapak belum dibersihkan ya Pak. Baik Bu. Biasanya kalau Bapak membersihkan tempat tidurnya kapan Pak? Pagi biasanya Bu. Oh, pagi ya Pak. Jadi Bapak besok kita ketemu lagi ya Pak.